Bumi malam ini tidak bisa tidur. Ketika raungan datang dari tanah kuno yang gelap, ketika puluhan juta setan dari tanah kuno yang gelap menyerang istana harta karun surga yang menjulang tinggi. Di setiap kota, semua orang datang ke ruang terbuka dengan kaget untuk melihatnya. Terutama kota-kota yang lebih dekat dengan tanah kuno yang gelap. Dalam waktu kurang dari setengah jam setelah raungan terdengar, ada ahli yang melayang di langit yang melihat setan berlari ke arah mereka. Mata merah darah Dark Yao Xie yang tak tertandingi itu dipenuhi dengan aura tirani. Pada saat ini, semua orang sangat terkejut. Auman mengaum-mengaum. Sungguh binatang iblis yang menakutkan, aura yang keras. Sudah berakhir, sudah berakhir. Tidak, tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak Yao Xie? Bagaimana mungkin? Jika bukan karena para dewa istana berharga Ling Qiao mengambil tindakan, kita semua akan dilahap oleh binatang iblis. Suara-suara ketakutan terdengar satu demi satu, dan wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa murid istana berharga Ling Qiao juga gemetar hebat di hati mereka. Berdengung. Ketika iblis mendatangkan malapetaka di tanah, lebih dari 10 gunung kuno di timur mekar dengan cahaya ilahi. Gunung Tai, Gunung Huang, Emei, Gunung Lu, Gunung Everest, Gunung Changbai, Gunung Hua, Wuyi, Gunung Heng, Gunung Salju Naga Giok, dan banyak gunung dewa lainnya bermekaran dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya menutupi radius beberapa ribu kilometer. Mengaum, 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 mengaum. Di bawah naungan cahaya ilahi, binatang iblis segera mengungkapkan ekspresi ketakutan dan kepanikan. Wajah mengamuk mereka mengungkapkan ekspresi ketakutan, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Kekuatan mereka benar-benar ditekan. Apa-apa yang terjadi? Semua orang melihat cahaya ilahi yang dipancarkan oleh pegunungan ilahi, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi kaget dan gembira. Cahaya ilahi bisa melemahkan dan bahkan menekan binatang iblis. Aku tahu, ratusan ribu tahun yang lalu, banyak dewa dan bahkan dewa-dewa abadi menekan binatang iblis ini. Binatang iblis mati, para dewa mati, dan beberapa binatang iblis dihidupkan kembali. Beberapa hal yang ditinggalkan oleh para dewa dan darah para dewa masih bisa menekan binatang iblis biasa. Mata beberapa murid dari Soaring Heavens Palace bersinar. Orang-orang di kota-kota memandangi cahaya ilahi di gunung ilahi dan merasa bahwa mereka telah selamat dari bencana. Aku ingin tahu berapa lama cahaya ilahi ini bisa bertahan. Beberapa orang berpikir sendiri. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan naga bergema di dunia. Di tepi 8 kota, di dasar laut tempat istana laut roh dulu berada, sebuah bayangan tiba-tiba muncul. Ia memiliki kepala seperti unta, tanduk seperti rusa, mata seperti kelinci, telinga seperti sapi, leher seperti ular, perut seperti kerang, sisik seperti ikan mas, cakar seperti elang, dan telapak tangan seperti harimau. Sosok ilusi itu terbentuk dari energi, tetapi memiliki mata naga sungguhan. Ini adalah naga ilahi. Naga ilahi semesta. Naga ilahi muncul begitu saja. Panjangnya lebih dari 10.000 meter, dan tampak seperti berlian di langit malam. 9 dewa naga naik ke langit dan mengeluarkan raungan naga serempak, mengejutkan seluruh dunia. Auman mengaum. 9 dewa naga melayang di udara, melihat ke bawah ke sebidang tanah ini, menjaga seluruh tanah. Berdengung. Pada saat yang sama, 9 naga ilahi melepaskan kekuatan naga yang sangat menakutkan. Auman mengaum-mengaum. Di bawah, semua binatang iblis di sekitar sebidang tanah ini terbaring kesakitan, darah perlahan mengalir keluar dari tubuh mereka. Darah mengalir ke tanah dengan kecepatan yang mengerikan. Ini, ya Tuhan, ini adalah naga suci, naga ilahi yang legendaris. Pada saat ini, seluruh dunia terkejut. Semua orang menatap kosong pada naga ilahi yang tiba-tiba muncul. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Seekor naga suci benar-benar muncul. Bagaimana ini mungkin? Seekor naga ilahi benar-benar terkondensasi di nadi naga di bawah. Pada saat yang sama, di langit di atas istana harta karun surga yang menjulang tinggi, ketika sosok-sosok itu mendengar 9 naga mengaum, mereka segera muncul di langit. Mereka melayang di langit dan menatap naga ilahi yang sekuat neraka. Mata mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Tempat di mana pembuluh darah naga berada dipenuhi dengan orang-orang luar biasa dan roh bumi. Aku telah menyelidiki 9 pembuluh darah naga di bumi sebelumnya. Meskipun mereka tidak lebih lemah dari pembuluh darah naga lainnya di galaksi yang tak terbatas, itu sama sekali tidak mungkin untuk mereka untuk mengembun. Ini bukan hanya kental. Naga ilahi ini memiliki jiwa. Mereka benar-benar memiliki jiwa. Dalam nadi naga ini, dulu ada darah naga ilahi, tetapi hanya dipadatkan sejauh ini.
Bukankah klan naga ilahi binasa bersama dengan klan serangga miliaran tahun yang lalu? Sekarang, miliaran tahun telah berlalu di seluruh ladang bintang makam naga, dan masih sunyi senyap. Miliaran tahun yang lalu, klan naga ilahi dihancurkan, tetapi masih ada beberapa makhluk dengan garis keturunan naga ilahi dan beberapa subnaga. Naga ilahi yang terkondensasi di bawah seharusnya merupakan setetes darah subnaga yang jatuh ke dalam naga, Vena dan menghidupkannya kembali. Hanya jiwa yang tidak memiliki tubuh fisik. Terlebih lagi, kekuatannya saat ini belum mencapai alam dewa. Namun, ini jelas merupakan harta tertinggi. Beberapa tokoh berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Setelah salah satu dari mereka selesai berbicara, sosoknya melintas dan langsung menghilang di langit di atas istana berharga Lingqiao. Tokoh-tokoh lain juga bergerak. Dalam sekejap, mereka tiba di atas naga dewa satu persatu. 5 jari mereka membentuk cakar dan naga suci mencakar mereka. Weng! Namun, saat dia menangkap mereka, beberapa naga dewa dengan dingin meliriknya dan menghilang dalam sekejap. Hanya jiwa yang tidak memiliki tubuh fisik. Bahkan kita tidak bisa menemukan mereka jika mereka memasuki nadi naga. Sialan! Seorang dewa memandangi naga suci yang menghilang dengan ekspresi yang sangat sedih. Naga ilahi, mereka adalah eksistensi puncak di alam semesta. Bahkan jika itu adalah subnaga, bagi mereka, itu adalah harta yang berharga. Bahkan jika itu ditempatkan di langit berbintang yang tak terbatas, itu akan menyebabkan semua dewa bertarung untuk itu. Namun, dia juga mengerti bahwa meskipun itu adalah naga suci yang lemah, jika dia tidak mengakui mereka, mereka tidak akan bisa menangkapnya. Kecuali, keberadaan yang lebih kuat memurnikan seluruh planet. Namun, dengan mutasi bumi saat ini, 9 naga dewa mungkin dapat memadatkan tubuh fisik dalam beberapa tahun. Saat itu, mereka akan berkeliaran di langit berbintang, ingin menangkap atau bahkan menaklukkan mereka. Itu akan menjadi mimpi orang bodoh. Sialan, aku benar-benar tidak menyangka bahwa bumi akan memiliki benda suci seperti itu. Jika ada yang bisa mendapatkan jiwa naga, lupakan menjadi leluhur para dewa di masa depan, bahkan keabadian pun mungkin terjadi. Para dewa istana berharga Lingqiao kembali ke langit dengan ekspresi yang sangat jelek. Metamorfosis bumi dan gunung ilahi yang bermekaran dengan cahaya ilahi semuanya sesuai harapan mereka. Hanya kemunculan naga ilahi yang mengejutkan mereka. Sayangnya, kami sudah mencobanya sendiri sekarang. Wajah para dewa istana berharga Lingqiao dipenuhi dengan kengganan. Gunung ilahi bersinar dan menekan Yaoshi. Naga ilahi naik ke langit dan menekan roh jahat. Di kota Jiang, di sebuah villa dekat laut, tidak ada pancaran cahaya yang menyelimuti sekitar kota Jiang. Tidak ada naga dewa yang naik ke langit juga. Satu demi satu roh jahat terus menyerang ke arah ini. Wang Xian berdiri di langit di atas villa dan memandangi 9 naga dewa yang perlahan menghilang di langit. Senyum tipis muncul di wajahnya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, bahkan sebelum energi spiritual pulih, dia telah meneteskan 9 tetes darah naga suci ke dalam pembuluh darah naga. Pemulihan energi spiritual telah memperkuat nadi naga, dan sebagian darah naganya juga terkondensasi menjadi jiwa naga. Ketika naga ilahi naik ke langit, dia merasakannya. Itu dia. Aku tidak mengharapkan ini. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setetes darah dari masa lalu akan benar-benar melahirkan jiwa naga. Wang Xian berdiri di atas villa dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Vena naga di bumi saat itu hanyalah vena naga yang sangat kecil dan biasa. Setetes darah naga ilahi hanyalah setetes yang lemah. Namun, ketika Wang Xian melihat hantu dewa naga melayang di udara, dia merasa bahwa dia memiliki 9 klon lagi. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Klon memiliki sedikit kecerdasan, tapi dia bisa merasakan keberadaan klon. Dia bisa mengendalikan klon. Namun, 9 klon itu tampaknya dibatasi dalam jarak yang tetap. Mereka tidak bisa meninggalkan jangkauan ini. 9 jiwa naga. Kekuatan mereka telah mencapai puncak alam setengah dewa. Sungguh kekayaan yang luar biasa. Mata Wang Xian berbinar. 9 pembuluh darah naga telah memulihkan energi spiritual mereka. Di bawah pengaruh berbagai peluang, jiwa naga yang lahir telah mencapai puncak alam dewa. Mereka hanya satu langkah lagi dari mencapai keadaan yang saleh. Dia bisa menyimpan 9 jiwa naga ini di tubuhnya. Demikian pula, mereka juga bisa menjadi klonnya. Ini adalah kesempatan yang bagus. Itu benar-benar kesempatan yang bagus. Gunung ilahi akan bersinar, 9 naga akan naik ke langit, dan aku akan membunuh Yaoshi. Terlepas dari apakah itu gunung ilahi, tanah nadi naga, atau membunuh Yaoshi, semuanya dapat meningkatkan basis kultivasi seseorang dengan cepat.
Tampaknya semua basis kultivasi bumi akan dapat meningkat pesat di masa depan. Wang Xian melihat lokasi di tepi laut. Di sana, Xiao Lari dan yang lainnya membunuh Yao Xi satu persatu. Di tubuh Yao Xi yang mereka bunuh, ada inti iblis yang berkilau seperti berlian. Inti iblis mengandung energi yang sangat besar. Dengan menyerap binatang iblis, kultivasi kultivator akan menerima dorongan besar. Lempeng tektonik benua bergerak dengan kecepatan yang dipercepat. Saat ini, Wang Xian melihat ke arah barat. Benua sudah mulai berkumpul dan akan membentuk benua. Dengan kecepatan ini, saya khawatir hanya akan ada satu benua di bumi dalam beberapa jam. Wang Xian memandangi gunung cahaya suci raksasa yang secara bertahap muncul di garis pandangnya. Itu adalah gereja suci di barat. Pengaruhnya mirip dengan istana berharga Ling Xiao. Ada juga piramida yang puluhan kali lebih tinggi dari sebelumnya. Ada total 6 piramida seperti ini. Beberapa orang menduga ada dewa di setiap piramida. Demikian pula, itu juga merupakan pengaruh besar. Terakhir, ada istana api Dewa Api. Faksi istana Dewa Api sedikit lebih lemah dari 3 lainnya. Istana Laut Ilahi terlemah telah dihancurkan oleh Wang Xian. Segera, seluruh bumi akan berada di sebidang tanah. Dalam hal ini, semua favorit surga di dunia akan mulai bersaing. Murid dari faksi besar juga akan mulai bersaing. Wang Xian berpikir sendiri. Namun, Wang Xian tidak mengambil apa yang disebut favorit surga. Yang lebih dia khawatirkan adalah berapa banyak dewa yang ada di 4 kekuatan utama dan seberapa kuat mereka. Pada saat yang sama, di beberapa benua lain, di langit di atas gereja suci, istana Dewa Api, dan piramida. Banyak sosok besar muncul di langit. Di depan mereka, sekelompok murid berlutut. 9 naga naik ke langit. Jika ada yang bisa mendapatkan jiwa naga dan membentuk tubuh naga sejati, mereka akan menjadi dewa dan leluhur di masa depan. Saat benua menjadi satu, kamu akan pergi dan mencari peluang ini. Ini adalah peluang terbesar di planet ini. Para dewa dari 3 kekuatan menatap sosok dewa naga dengan mata membara. Sebelumnya, 2 siluet naga yang saleh sangat dekat dengan mereka dan mereka mencoba menangkapnya. Namun, naga dewa tidak terlihat dan mereka benar-benar ketinggalan. Untuk mendapatkan jiwa naga, seseorang membutuhkan kesempatan besar dan itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Jika seorang murid dapat memperoleh jiwa naga, mereka akan menjadi putra naga sejati dan menjadi dewa di masa depan. Dia bahkan bisa menyeberang ke alam yang lebih tinggi. Naga ilahi, jiwa naga. Ketika semua murid mendengar kata-kata para dewa, mata mereka dipenuhi dengan keinginan dan semangat. Baru saja, ketika para dewa bergerak untuk menangkap jiwa naga, semua orang melihatnya dengan jelas. Sayangnya, tidak ada dewa yang berhasil. Jika mereka bisa mendapatkan harta yang bahkan diinginkan oleh para dewa, itu hampir 100%. Hal ini membuat hati semua murid terbakar dengan semangat. Setelah benua bumi menjadi satu, mereka siap melangkah ke sana untuk mencari peluang. Pada saat yang sama, 9 naga naik ke langit dan para dewa menangkap mereka. Adegan ini terlihat jelas oleh semua orang. Ini membuat semua orang di bumi sangat terkejut. Sebenarnya ada naga ilahi di bumi. Malam ini, itu adalah malam tanpa tidur untuk seluruh bumi. Setelah Yao Xie ditekan oleh cahaya ilahi gunung ilahi, beberapa ahli menyerang Yao Xie. Setelah membunuh Yao Xie, mereka memperoleh inti iblis dan meningkatkan kekuatan mereka. Efek dari inti iblis ribuan kali lebih banyak daripada batu roh. Setelah berita ini tersebar, kekuatan yang baru saja dibentuk oleh para ahli istana yang sangat berharga di gedung pencakar langit mulai menyerang Yao Xie dengan gila-gilaan. Di masa lalu, tingkat demigod Yao Xie ditekan di alam kehampaan yang dalam. Membunuh salah satu dari mereka adalah keuntungan besar. Segera, semakin banyak ahli bergabung dengan barisan menyerang Yao Xie. Seluruh tanah dipenuhi dengan suara pertempuran dan raungan Yao Xie. Di paruh kedua malam itu, puluhan juta Yao Xie mulai melarikan diri. Mereka juga menyadari bahwa di bawah naungan cahaya ilahi, mereka bukanlah tandingan manusia. Yao Xie menarik diri dari area yang diliputi oleh cahaya ilahi, menarik diri dari area yang dicakup oleh pembuluh darah naga, dan menjadi aktif di lautan. Beberapa manusia mengejarnya ke laut, tetapi mereka segera belajar pelajaran mereka. Lebih dari 30.000 Yao Xie. Haha, lebih dari 30.000 inti Yao. Kami telah memperoleh banyak. Pada saat ini, sebuah suara bersemangat datang dari tepi laut kota Jiang saat fajar hendak menyingsing. Meskipun kebanyakan dari mereka berada pada tingkat transenden, inti Yao ini dapat banyak meningkatkan kita. Selain itu, cakar dan sisik dari mayat iblis ini sangat istimewa. Mereka bisa digunakan untuk menempa senjata.
Xiao berlari memandangi mayat-mayat di sekitarnya dan senyuman muncul di wajahnya. Kelompok itu telah berjuang sepanjang malam dan telah memperoleh banyak hal. Bagi faksi yang baru saja mereka dirikan, sumber daya ini telah meningkatkan fondasi mereka secara signifikan. Din, banyak hal besar telah terjadi malam ini. Benua telah sepenuhnya menjadi satu. Murid gereja suci, istana Dewa Api, dan faksi piramida telah muncul di tanah kita. Tadi malam, iblis jahat menyerbu, gunung ilahi menunjukkan cahayanya, dan naga ilahi naik ke langit. Beberapa orang mengatakan bahwa siapapun yang bisa mendapatkan jiwa naga bisa menjadi leluhur para dewa. Ini sangat ramai di internet sekarang. Seorang pria muda berjalan ke sisi Xiaoran dan berkata padanya, "Benarkah, meskipun iblis jahat tidak muncul di sini selama setengah jam, kita tidak bisa gegabah. Sepertiga dari rakyat kita akan tinggal di sini dan menjaga. Sisanya akan beristirahat. Kita akan mengganti mereka dalam 8 jam." Xiao berlari sedikit mengangkat alisnya dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. "Ya, 9 naga naik ke langit. 9 naga berasal dari pembuluh darah naga dan telah memadatkan jiwa naga sejati. Menurut legenda para dewa, siapapun yang bisa mendapatkan jiwa naga bisa menjadi leluhur para dewa. Yaoxi aktif di lautan di luar cahaya ilahi. Dia mendapatkan banyak hal dengan membunuh Yaoxi tadi malam. Inti iblis dapat sangat meningkatkan kultivasi seseorang. Menurut ujian, setelah menyerap 20 inti iblis dan memahami Abhijna atau idola Dharma, seseorang dapat segera meningkat. Benua telah menjadi satu. Murid dari 3 kekuatan lainnya telah masuk. Orang suci dari Saint Hall telah memimpin sekelompok ahli untuk berkeliaran di kaki gunung suci Gunung Hua. 9 jiwa naga, peluang terbesar di bumi. Siapapun yang bisa mendapatkannya akan menjadi leluhur para dewa. Siang hari, Wang Xian duduk di ruang tamu. Dia membolak-balik ponselnya dan melihat pesan-pesan di internet. Apa yang terjadi tadi malam dikenal sebagai awal dari mutasi kedua di bumi. Terlepas dari apakah itu invasi binatang iblis, munculnya gunung ilahi, atau kenaikan 9 naga, semuanya mewakili awal sebuah era. Murid istana berharga Ling Qiao baru saja tiba. Dengan penyatuan daratan, situasi yang sudah kacau sekali lagi berubah. Para dewa dari 4 kekuatan utama tampaknya diam-diam setuju untuk tidak berpartisipasi dalam kompetisi untuk para murid di bawah ini. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak peduli dengan persaingan untuk para murid di bawah ini. Ketika kerajaan ilahi muncul, mereka secara pribadi akan keluar dan memasuki kerajaan ilahi untuk mencari harta karun. Saat ini, 30 hingga 40 kerajaan dewa yang muncul di bumi semuanya telah dicari oleh para dewa. Sisanya hanya mengikuti di belakang dan minum sup. Mutasi kedua dimulai. Tanah kuno yang gelap muncul, dan kejahatan muncul. Masih sulit bagi mereka untuk mendapatkan satu-satunya jiwa naga yang membuat mereka sangat panas. Di mata para dewa, hal yang paling berharga dalam mutasi kedua adalah jiwa naga. Tentu saja, ketuhanan roh-roh jahat di alam dewa juga merupakan harta yang sangat besar. Namun, jika mereka ingin mendapatkannya, mereka mungkin akan mati. Aku tidak menyangka bahwa ketika aku meneteskan darah naga dewa ke dalam pembuluh darah naga saat itu menjadi peluang terbesar untuk mutasi kedua di bumi. Wang Xian tersenyum tipis. Dia menutup matanya sedikit dan Wang Xian langsung merasakan lokasi 9 jiwa naga. 9 jiwa naga disembunyikan di 9 lokasi di nadi naga, puluhan ribu meter di bawah tanah. Bahkan dewa tidak akan bisa menangkap mereka di bawah tanah. Bahkan jika mereka tertangkap, itu tidak akan berguna. Ini karena 9 jiwa naga ini milik seseorang. Wang Xian membiarkan 9 naga ilahi berkembang sendiri. Dia tidak peduli dengan kekuatan yang didirikan oleh Xiaoran. Sama seperti dewa dari 4 kekuatan utama, tidak ada harta di bumi yang dapat menariknya untuk bergerak. Sekarang, dia hanya perlu bersembunyi di belakang dan menunggu. Setelah itu, Wang Xian menghabiskan sepanjang hari bermain dengan kedua gadis kecil itu, minum teh, bermain game, dan menonton hal-hal menarik di internet. Itu sangat menarik. Akademi Longmen Xiaoran telah merekrut murid gelombang pertama. Beberapa Dragonmen yang sudah berkeluarga bertindak sebagai tutor dan mengajar para siswa. Mereka juga dapat menerima sumber daya. Ini membuat para Dragonmen sangat puas. Adapun orang-orang seperti iblis nomor 156 yang gelisah, mereka mengikuti Xiao berlari dan berburu binatang iblis di lautan. Ini karena Wang Xian telah membunuh jutaan binatang iblis dalam sekejap saat itu. Akibatnya, jumlah binatang iblis di tanah kuno yang gelap jauh lebih sedikit. Ini memungkinkan mereka untuk menuai banyak manfaat. Kota Jiang, area yang tidak tercakup oleh pancaran cahaya ilahi, malah menjadi tempat yang baik untuk berburu binatang iblis.
Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang memasuki kota Jiang untuk berburu binatang iblis. Ini juga meningkatkan jumlah orang di kota Jiang, sebuah kota kecil. Beberapa bulan kemudian, sesuatu terjadi di Akademi Gerbang Naga yang menyebabkan keributan besar di seluruh akademi. Semakin banyak orang memasuki River City. Akademi Gerbang Naga adalah kekuatan utama yang saat ini menjadi pusat perhatian. Pendiri Akademi Gerbang Naga, Xiao Ran, mengalahkan putra dewa keempat, dan suaranya mengguncang seluruh benua. Dan alasan mengapa Akademi Gerbang Naga heboh adalah karena kelompok DRAKONIDS. Beberapa orang menemukan bahwa para guru Akademi Gerbang Naga semuanya ahli di puncak alam hampa yang berwawasan luas. Puncak alam hampa yang berwawasan juga merupakan keberadaan di alam putra ilahi di antara para murid istana berharga Lingqiao. Seseorang harus tahu bahwa putra dewa kelima yang telah meninggal, serta putra dewa di belakang putra dewa kelima, semuanya berada di puncak alam hampa yang berwawasan. Ketika semua orang mengetahui bahwa selusin instruktur Akademi Longmen semuanya berada di puncak alam hampa yang berwawasan luas, mereka mengejutkan seluruh dunia. Pikirkan tentang itu. Puncak dari ahli alam hampa yang berwawasan adalah seorang guru, dan dia sedang mengajar siswa. Konsep macam apa ini? Ini setara dengan mantan profesor Universitas Tsinghua dan Peking yang datang ke sekolah dasar untuk mengajar siswa. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Setelah berita menyebar, Akademi Longmen mengumumkan akan merekrut siswa dan murid. Di masa lalu, orang tua akan melakukan apa saja untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah yang bagus. Sekarang, semua orang tua melakukan hal yang sama. Banyak orang datang ke kota Jiang, ingin menyekolahkan anak mereka ke Akademi Longmen. Ada juga banyak orang kuat yang bergabung dengan Akademi Longmen karena ketenaran mereka. Untuk sementara waktu, Akademi Longmen menjadi pusat perhatian. Hanya dalam 2 bulan yang singkat, jumlah siswa di Longmen Academy mencapai lebih dari 5.000 orang. Sekitar 30 manusia naga dan beberapa ahli alam hampa yang berwawasan luas dari Akademi Gerbang Naga sedang mengajar di akademi. Sebanyak sekitar 30 instruktur ranah kekosongan berwawasan puncak mengguncang faksi lain sekali lagi. Hal ini menyebabkan reputasi Dragon Gate Academy meningkat sekali lagi. Keberadaan Akademi Gerbang Naga, ditambah dengan fakta bahwa kota Jiang sangat dekat dengan tanah kuno yang gelap, memungkinkan mereka untuk berburu binatang iblis, menyebabkan kota Jiang bangkit. Setengah tahun kemudian, seluruh area kota Jiang hampir berlipat ganda. Setengah tahun kemudian, berbagai faksi besar mulai stabil, membentuk 20 faksi dari 1 sekte, 2 klan, 3 halaman, 4 gunung, 5 agama, 6 sekte, dan beberapa orang yang tidak terspesialisasi. 20 faksi ini adalah semua faksi di bumi. Mereka termasuk faksi yang didirikan oleh murid-murid Aula Suci, murid-murid Istana Dewa Api, dan murid-murid Piramida. Tentu saja, masih ada beberapa kekuatan kecil di bawah 20 kekuatan ini. Kekuatan kecil ini tidak bisa dibandingkan dengan 20 kekuatan ini. Selain 20 kekuatan ini, ada juga gulungan ajaib, gulungan putra ilahi, dan gulungan putra ilahi. Gulungan ini adalah peringkat semua orang di internet. Dalam setengah tahun terakhir, selain kebangkitan dan stabilitas kekuatan utama, seluruh bumi juga dipenuhi dengan peperangan. Perang antara manusia dan setan. Manusia membunuh iblis untuk mendapatkan inti iblis. Setan ingin melahap manusia untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di medan perang lautan, ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Ayah, keluar dan bermainlah bersama kami. Pada siang hari, Wang Xian yang berada di atas villa mendengar suara 2 gadis di bawah. Kamu sudah sangat besar, mainkan sendiri. Wang Xian membuka matanya dan berteriak ke arah lokasi di bawah. Tidak, Bad Daddy, cepatlah bermain dengan AS. Bang! Begitu Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, suara bunga terdengar di telinganya. Setelah itu, dia melihat tubuh menerkam ke arahnya dan langsung memeluk lehernya. Bukankah aku bermain dengan kalian pagi ini? Kalian berdua benar-benar merepotkan. Wang Xian menatap kedua gadis itu. Dalam waktu setengah tahun, mereka tampak seperti sudah berusia 12 atau 13 tahun. Tingginya 1,4 meter dan memiliki 2 ekor kuda. Mereka penuh energi dan murni lolis. Gouzi dan yang lainnya sudah pergi ke sekolah. Tidak ada yang bermain dengan kita. Daddy, aku juga ingin pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah. Wang Xian sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Hua Er. Sudut mulutnya berkedut ketika dia melihat ekspresi penuh harap di wajah kedua gadis itu. Kalian berdua gadis kecil, kekuatan kalian sudah mencapai tingkat ketiga dari alam setengah dewa. Mengapa kalian masih bersekolah?
Wang Xian menatap mereka tanpa berkata-kata dan berkata, Gouzi bilang ada banyak siswa di sekolah yang bermain bersama. Mereka semua bisa pergi ke sekolah, jadi kenapa kita tidak pergi? HMPH, kita pergi juga, kita pergi juga. Hua Er dan Kei Er berdiri di samping Wang Xian dan menjabat tangannya. Baiklah, ayo pergi. Aku akan membawa kalian ke sekolah. Bagus kalian juga pergi ke sekolah, jadi kalian tidak perlu menyiksaku di rumah. Juga, orang-orang kecil itu tidak disebut Gouzi. Wang Xian berpikir sejenak dan berkata kepada mereka. HMPH, Bad Daddy. Mereka hanya ingin kita pergi. Mereka akan dipanggil Gouzi. Gouzi kedengarannya bagus. Hua Er cemberut dan mengangkat kepalanya. Guk-guk yang mereka maksud adalah anak dari keluarga Song dan keluarga Drakonid. Kedua gadis kecil itu langsung memanggil mereka Guk-guk. Tunggu sebentar, aku akan menelepon adikmu Xiao. Saat Wang Xian berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xiao. Apa, Tuan? Hua Er dan Kei Er ingin pergi ke sekolah. Ya, apakah kamu di sekolah? Atur kelas untuk mereka. Ya, Tuan. Saya akan pergi ke villa Anda sekarang. Tidak, biarkan ayah mengirim kami ke sana. Saat Wang Xian sedang berbicara dengan Xiao Ran, Hua Er berkata langsung dari samping. Aku akan mengirim mereka ke sana. Wang Xian mencubit pipi Hua Er dan berkata pada Xiao Lari. Kalau begitu, aku akan menunggumu di pintu masuk akademi. Ayo pergi. Aku akan mengirimmu ke akademi. Wang Xian berdiri dan memegang tangan kedua gadis itu. Sudah waktunya pergi ke sekolah. Kedua gadis itu keluar dengan semangat. Akademi Longmen terlihat sangat megah dari jauh. Itu terletak di pusat kota Jiang. Itu ditutupi oleh formasi, mengungkapkan kemisteriusan dan kekuatannya. Di pintu masuk Akademi Longmen, naga dewa sepanjang 200 meter melingkar di pilar naga. Ada mutiara naga di mulut naga ilahi. Pintu masuk seluruh Akademi Longmen tampak megah. Salah satu dari 20 kekuatan di bumi, salah satu dari 3 akademi. Menguasai. Ketika Wang Xian membawa kedua gadis kecil itu ke pintu masuk, Xiao berlari segera turun untuk menyambut mereka. Atur kelas untuk 2 gadis kecil dan biarkan mereka belajar. Wang Xian menginstruksikan Xiao Lari. Ya, Tuan, serahkan urusan Hua Er dan Kei Er kepadaku. Xiao berlari segera berkata dengan hormat. Ikuti kakakmu Xiao Lari. Wang Xian berkata kepada mereka. Ayo, jangan lupa jemput kami sepulang sekolah, ayah. Kei Er berteriak padanya. Oke, jangan membuat masalah di sekolah, mengerti? Wang Xian menginstruksikan. Kami sangat imut. Bagaimana kami bisa membuat masalah? Hua Er cemberut dan berkata padanya. Baiklah. Wang Xian melambai pada mereka. Hah? Tiba-tiba, tubuh Wang Xian menegang. Dia menyipitkan matanya sedikit. Dengan sekejap, dia menghilang dari tempat itu. Saat dia muncul kembali, dia berada di langit di atas negeri 9 naga. Apa yang disebut tanah 9 naga adalah apa yang disebut orang sebagai tanah tempat 9 naga naik ke langit. Di bawah puncak gunung rentang naga, seorang pemuda pendek dan jelek terletak 10.000 meter di bawah tanah. Saat ini, dia sedang memegang disarai di tangannya. Pada disarai, ada sebuah jarum. Jarum itu berbentuk naga suci. Seluruh papan susunan sangat mistis. Sekilas, terlihat jelas bahwa itu bukan benda biasa. Keke, susunan pencari naga. Aku tidak berharap susunan pencari naga begitu berguna. Itu tidak sia-sia. Aku hampir mati lebih dari 100.000 tahun yang lalu untuk harta ini. Aku tidak menyangka akan terjadi berguna kali ini. Selama aku menemukan jiwa naga dan menempatinya, aku akan bisa memadatkan tubuh naga ilahi. Aku tidak hanya bisa pulih ke puncakku, aku juga bisa menjadi lebih kuat. Siapa tahu, aku bahkan mungkin bisa mencapai dewa-dewa yang abadi, hahaha. Suara-suara bersemangat terdengar dari 10.000 meter di bawah tanah. Mata pemuda pendek itu dipenuhi kegembiraan dan kegilaan. Jika aku bisa mengumpulkan 9 naga, aku bahkan bisa membunuh dewa-dewa di luar. Pada saat itu, semua kesempatan di bumi akan menjadi milikku. Arai pencari naga, bimbing aku. Di sana, haha, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Pria muda itu melihat panduan kepala naga di platformasi. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Tubuhnya bergerak dan dia berlari ke depan. Tubuhnya tidak terhalang di bawah tanah, seperti ikan di lautan. Formasi pencarian naga, item dari kondisi dewa. Wang Xian menatap pemuda di bawah. Matanya mengungkapkan sedikit kejutan. Dewa yang jatuh dengan harta karun. Pantas saja dia bisa menemukan lokasi jiwa naga.
Sepertinya beberapa dewa tidak bisa diremehkan. Dia bergumam sambil melayang di udara. Ketika dia melihat pemuda itu datang ke depan jiwa naga, matanya berkilat dengan kilau yang tak bisa dijelaskan. Karena kamu menginginkan jiwa naga, aku akan memberikannya padamu. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata pemuda itu, sudut mulutnya sedikit melengkung. Ekspresi jahat muncul di wajahnya. Formasi naga berjongkok, jebak aku. Hahaha, hahaha, aku mendapatkannya, aku mendapatkannya. Aku tidak percaya bahwa aku memiliki kesempatan yang sangat bagus ketika aku bangun. Haha. Aku akan menarik jiwa naga ke dalam tubuhku dan mengolah tubuh naga suci. Di masa depan, aku akan menjadi naga suci dan terbang melintasi dunia. Tawa liar keluar dari mulut matahari tanah. Dia menatap jiwa naga yang terperangkap di depannya dan sangat bersemangat. Jiwa naga berukuran lebih dari 10 meter, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura agung. Terperangkap di dalam barisan, ia memutar tubuhnya dan berjuang. Keke, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Arai penyergapan naga adalah harta karun di puncak alam dewa. Sangat mudah untuk berurusan dengan jiwa naga yang belum menjadi dewa dan tidak memiliki banyak kecerdasan. Keturunan bumi tertawa ketika titik di dadanya perlahan terbuka. Seluruh dadanya seperti lubang hitam. Masuk, masuk ke tubuhku. Susunan pencari naga di tangannya bersinar saat jiwa naga langsung terbang menuju dadanya. Weng, hahaha, aku berhasil. Aku adalah putra surga naga sejati. Pemuda itu tertawa gila sekali lagi. Matanya menyala saat dia melihat tangannya. Beberapa menit kemudian, dia merasakan jiwa naga di tubuhnya dan tersenyum. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke kejauhan. Saat dia terbang keluar dari tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Mengaum. Mengaum. Raungan naga bergema di langit dan bumi. Saat ini, semua orang di negeri 9 naga sedikit terkejut. Raungan familiar dragon terdengar sekali lagi. Haha. Keturunan bumi tertawa gila saat dia terbang ke kejauhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat dia terbang keluar dari wilayah urat naga, tanah mulai bergetar. Gemuruh. Area pembuluh darah naga mulai runtuh. Jiwa naga dibawa pergi, dan nadi naga menghilang. Itu diambil oleh dewa yang jatuh. Kecepatan pertumbuhan jiwa naga seharusnya lebih cepat daripada di sini di nadi naga. Agar jiwa naga maju ke keadaan dewa, ia perlu memadatkan tubuh dari daging dan darah. Kuharap orang ini bisa memberiku kekuatan. Wang Xian melihat semuanya dan tersenyum. Itu hanya niat Wang Xian untuk udik desa untuk mendapatkan jiwa naga. Dengan kekuatan jiwa naga dan kekuatan nadi naga, tidak diragukan lagi angan-angan bagi udik pedesaan, pembangkit tenaga listrik tingkat ketiga alam dewa, untuk menangkap jiwa naga. Wang Xian melihat bahwa orang ini adalah reinkarnasi dewa, jadi dia tidak menghentikannya untuk menyimpannya di dalam tubuhnya. Namun, jika Wang Xian ingin mengambil alih jiwa naga, selama dia berpikir, tubuh udik itu akan meledak dan dimakan oleh jiwa naga. Nyatanya, Wang Xian bahkan bisa menggunakan jiwa naga untuk merasuki tubuh orang itu secara langsung. Dengan membiarkannya menyimpan jiwa naga di dalam tubuhnya, itu akan memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatan jiwa naga dengan cepat. Dengan dewa yang dibangkitkan untuk meningkatkan kekuatan jiwa naga, itu akan jauh lebih cepat daripada di nadi naga. Alasan terpenting mengapa Wang Xian tidak mengambil kembali ke 9 jiwa naga adalah karena sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 9 jiwa naga terlalu besar. Energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan 9 jiwa naga sudah cukup bagi Wang Xian untuk meningkatkan dirinya sendiri. Rasanya cukup menyenangkan menyerahkan tiruanku kepada orang lain untuk diasuh. Namun, favorit surga biasa tidak memiliki begitu banyak sumber daya untuk memeliharanya. Ini tidak secepat menumbuhkan jiwa naga di nadi naga. Saya harap beberapa dewa yang jatuh dapat memperoleh jiwa naga. Wang Xian berpikir sambil menyeringai. Ini setara dengan membesarkan anaknya sendiri oleh orang lain dengan susah payah. Pada akhirnya, itu memberinya perasaan pensiun. Itu agak memuaskan. Putra naga sejati dari surga. Gelar ini lumayan. Wang Xian melihat ke arah di mana cucunya pergi. Dia tersenyum dan segera menghilang. Di tanah 9 naga ini, raungan naga mengguncang langit dan bumi. Setelah itu, tanah mulai runtuh dan nadi naga menghilang. Semua orang di kota-kota sekitarnya melihat ke daerah yang runtuh dengan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa pembuluh darah naga runtuh? Apa raungan naga itu? Mungkinkah jiwa naga itu diperoleh orang lain? Beberapa ahli langsung terbang ke langit dan melihat ke bawah dengan ekspresi yang berubah. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sialan, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi?
Jiwa naga sebenarnya didapatkan oleh orang lain. Master Sekte dari Sekte Void Bumi, salah satu dari 6 sekte, adalah sekte yang didirikan oleh putra dewa ke-8 dari istana berharga Ling Qiao. Pada saat ini, dia melayang di udara di atas nadi naga. Dia menatap urat naga yang runtuh dengan ekspresi malu. Dia telah mendirikan Sekte Earth Void di sini untuk mencari jiwa naga. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa jiwa naga di sini sebenarnya akan diperoleh oleh orang lain. Bajingan, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, tubuhnya gemetar karena marah. Apa yang terjadi di sini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, dan di internet, semua orang membicarakan tentang jiwa naga. Semua orang iri pada siapa yang telah memperoleh jiwa naga, dan siapa yang memiliki kesempatan untuk menjadi dewa dan menjadi leluhur. Boom, sialan, istana berharga Ling Qiao mengirim pesan. Putra surga naga sejati telah memasuki istana berharga Ling Qiao, dan para dewa akan membantunya menyalakan api ilahi dan mengangkat kerajaan ilahi. Ya Tuhan, Ling Qiao istana berharga telah berbicara. Aula suci juga mengirim pesan. Jika dia memasuki aula suci, dia akan menjadi dewa. Istana Dewa Api juga telah mengirim pesan dari piramida. Jika dia bergabung dengan faksi mereka, mereka akan membuat tahta untuknya. Ini gila, ya Tuhan, keempat faksi merekrutnya bersama. Kalau saja aku bisa mendapatkannya. Internet gempar. Pada saat ini, semua orang tahu betapa menakutkannya jiwa naga itu. Setelah mendapatkan jiwa naga, para dewa dari istana berharga Ling Qiao akan membantu Anda menyalakan api dewa, membantu Anda mengangkat kerajaan dewa, dan istana Dewa Api akan membangun singgasana dewa untuk Anda. Ini benar-benar gila. Banyak orang yang gempar. Jie, aku ingin kamu membantuku menyalakan kerajaan dewa dan mengangkat percikan dewa. Aku ingin kamu membantuku membangun tahta dewa. Kamu tidak layak. Yang aku inginkan adalah kamu merangkak di bawah kakiku, hahaha. Di atas sebuah bangunan mewah di daratan, seorang udik sedang bersandar di kursi. Wanita terbuka di sampingnya bersandar di kiri dan kanannya. Saat dia melihat berita di televisi, sudut mulutnya sedikit melengkung. Aku tidak menyangka bahwa setetes darah yang aku teteskan dengan santai saat itu akan benar-benar membuat seluruh dunia menjadi gila. Ketika Wang Xian melihat berbagai pesan, senyum jahat muncul di wajahnya. Ayah, saat ini, telepon Wang Xian berdering. Saat dia mengeluarkan ponselnya, suara Hua Er terdengar dari ujung sana. Apa yang terjadi, Hua Er? Ayah baru saja pergi darimu selama lebih dari 1 jam dan kamu sudah nona ayah. Wang Xian mengeluarkan ponselnya dan bertanya pada gadis kecil itu dengan suasana hati yang baik. Gadis kecil ini tidak jauh darinya sejak dia dibangkitkan. Dia pasti merindukannya. Ayah, aku sangat marah. Aku sangat marah. Salah satu teman sekelasku benar-benar memanggil kakak laki-laki dan perempuan mereka untuk memukuliku. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan memanggil orang tua mereka untuk memukuliku. Dadi, ayo cepat, saat orang tua mereka datang, pukul mereka. Pada saat ini, suara marah si kecil terdengar dari dalam. Wajah Wang Xian menjadi hitam. Kilatan dingin melintas di matanya, tetapi segera, kilatan itu menghilang. Hua Er, apa yang terjadi? Mengapa yang lain memanggil saudara dan orang tuamu untuk memukulmu? Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya. Anak-anak di kelas kami melihat bahwa saya dan kakak saya cantik dan ingin berteman dengan kami. Mereka mengganggu kami setelah kelas dan bahkan mencubit wajah saya dan menindas saya. Jadi, kakakku dan aku akan memberi mereka pelajaran. Wah, turunkan aku. Aku ingin memberitahu kakak dan adikku. Aku ingin memberitahu ibu dan ayah. Tunggu saja. Kata-kata Hua Er diikuti oleh suara tangisan. Ini membuat wajah Wang Xian menjadi hitam. Dia mengingat adegan Senzi, Gu Xingkong, dan yang lainnya dipukuli. Wajahnya menjadi hitam saat dia membayangkannya di benaknya. Hua Er, Kei kalian sudah dewasa. Kamu harus menyelesaikan masalahmu sendiri. Ingat, jangan hancurkan. Ayah sibuk. Wang Xian segera berkata dan menutup telepon. Baru 1 jam sejak aku mulai sekolah. Dasar pengacau kecil. Ini. Sudut mulutnya berkedut. Ayah jahat, ayah jahat. Pada saat ini, di ruang kultivasi di Akademi Longmen, Hua Er melihat telepon ditutup. Dia cemberut dan berteriak. Cepat turunkan Xingwen. Aku akan memberitahumu 2 iblis kecil. Kami sudah memberitahu saudara laki-laki dan perempuan. Kami juga memberitahu ayah Xingwen bahwa ayah Xingwen adalah murid Akademi Longmen. Itu benar. Ayahmu telah mengabaikanmu. Kamu sudah selesai. Cepat lepaskan Xingwen. Di ruang budidaya,
Puluhan anak laki-laki dan perempuan berusia sekitar 12 atau 13 tahun melihat ke tengah ruangan. Beberapa pemuda meneriaki Hua RKR. Mereka berteriak, tetapi wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kamu sekelompok pengecut. Kamu masih menyebut dirimu orang tua. Sungguh sekelompok anak nakal. Hua dengan jijik melirik beberapa pemuda di sekitarnya dan melambaikan cambuk di tangannya. Di tengah ruang kultivasi, seorang pemuda digantung terbalik oleh KR. Cambuk Hua jatuh dan pemuda itu berteriak kesakitan. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak dapat memberitahu guru, tetapi kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak dapat memanggil orang tua. Beberapa pemuda itu berkata dengan wajah memerah. Kamu sekelompok pengecut. Sekarang, kamu sekelompok orang harus meminta maaf dengan benar kepada kami. Di masa depan, jika kamu melihat kami dengan patuh, kakak perempuanku dan aku akan melepaskanmu. Di ruang kultivasi di Akademi Longmen kelas bawah, Hua dan KR mencengkeram pinggang mereka. Wajah kecil mereka melotot marah pada semua orang di sekitar mereka saat mereka berteriak pelan. Kamu turunkan aku, cepat turunkan aku, hiks. Di tengah, pemuda yang tergantung terbalik di udara menangis sambil menangis. Saat ini, punggung dan pantatnya berlumuran darah. Meskipun dia tidak terluka parah, dia terlihat sangat menyedihkan. Jangan turunkan aku, sekarang kamu tahu kesalahanmu, kan? Hua cemberut dan menatap pemuda yang digantung terbalik, bertanya dengan keras. Kesalahan saya tahu kesalahan saya tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Hiks, cepat turunkan aku. Pemuda itu berteriak keras, itu adalah tangisan yang menyedihkan. Katakan dengan keras, Saudari Hua Saudari KR, aku salah. Hua mengayunkan cambuk di tangannya, mengeluarkan suara garing saat dia terus berteriak dengan keras. Di sekitarnya, seluruh kelas pemuda dan pemudi mendengar suara renyah itu dan mau tidak mau menciutkan kepala mereka, wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat dua setan kecil di tengah. Saudari Hua Saudari KR, aku salah. Seluruh tubuh pemuda itu sangat kesakitan saat dia menangis dan memohon belas kasihan. Itu lebih seperti itu. Izinkan saya memberitahu Anda sekelompok pengecut, jika Anda berani menggertak kami di masa depan, tunggu saja untuk dipukuli. Di masa depan, ketika kamu melihat kami, dengan hormat panggil aku kakak, jika tidak HMPH. Hua berkata saat dia berpura-pura galak saat dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan dengan dingin mendengus. Ya, cepat turunkan aku. Pemuda yang sedang digantung buru-buru menjawab. Peng, lengan KR bergerak dan pemuda yang menyedihkan itu langsung jatuh ke tanah. Dia dengan paksa menahan rasa sakit di tubuhnya dan buru-buru bangkit. Dia mundur dengan rasa takut. Xingwen, Han, Starlight, ada apa? Kenapa kalian memanggilku kakak laki-laki dan perempuan? Pada saat ini, sebuah suara datang dari pintu ruang kultivasi. Kakak, hiks, kakak. Pada saat ini, ketika pemuda yang dipukuli mendengar suara dari pintu, dia langsung menangis dan lari keluar. Di pintu ruang budidaya, 3 anak laki-laki dan perempuan berusia 17 atau 18 tahun berdiri di sana. Dari pakaian di tubuh mereka, terlihat bahwa mereka adalah siswa senior. Ketika mereka bertiga melihat pemuda itu berlari sambil menangis dengan sedihnya, mereka sedikit mengernyit. Gadis muda di tengah buru-buru mengulurkan tangannya untuk memeluk Xingwen yang sedang berlari. Ada apa, Xingwen? Apa yang terjadi dengan punggungmu? Siapa yang memukulmu? Ketika gadis muda itu memeluk adik laki-lakinya dan melihat pakaian di punggungnya robek dan berdarah, wajahnya langsung menunjukkan kemarahan. Bahkan guru pun tidak berani memukulmu seperti itu. Siapa itu? Suara bertanya gadis muda itu terdengar. Ketika beberapa pemuda di sampingnya menoleh, pupil mata mereka sedikit mengerut. Itu terlalu tragis. Ini benar-benar tanda yang ditinggalkan dengan mencambuk pantat mereka. Saudari Liang, itu mereka. Mereka yang memukuli Xingwen. Mereka bahkan memukul kita beberapa kali tadi. Tanpa menunggu pemuda yang kesakitan berbicara, beberapa pemuda di samping mereka buru-buru menunjuk ke pemetikan bunga di tengah ruangan. HMPH, jadi bagaimana jika kita menghajar mereka? Siapa yang meminta mereka memprovokasi kita dengan tangan dan kaki mereka? Mereka bahkan memanggil yang lebih tua. Dasar pengecut. Hua melihat bahwa mereka menunjuk ke arahnya, mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada menghina. Xingwen, apakah mereka memukulimu?
Ekspresi gadis muda itu menjadi dingin saat dia bertanya pada adik laki-lakinya. Kakak perempuan, itu mereka, itu mereka. Pemuda itu berteriak kesakitan. Kalian berdua anak kecil yang kejam, beraninya kalian melukai adik laki-lakiku dengan sangat parah. Segera ke sini. Ekspresi gadis muda itu berubah suram saat dia langsung berteriak pada Hua RKR. Di sekolah, adik laki-lakinya dipukuli. Sebagai kakak perempuannya, dia secara alami harus membantu adik laki-lakinya melampiaskan amarahnya. Terlebih lagi, adik laki-lakinya telah dipukuli begitu parah. Kamu yang kejam, bukankah itu hanya luka yang dangkal? Aku bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun. Siapa yang memintanya untuk memprovokasi aku dan kakak perempuanku terlebih dahulu? Layani dia dengan benar. Hua Er mendengar gadis muda itu mengatakan bahwa dia kejam dan menatap marah pada gadis muda itu. Memukul begitu keras di usia yang begitu muda, jika tidak ganas, lalu apa itu? Kedua gadis itu cukup imut. Aku tidak menyangka mereka begitu tidak berpendidikan. Bagaimana orang tuamu mengajarimu? Segera suruh orang tuamu datang ke sekolah. Aku ingin melihat orang tua seperti apa yang bisa mengajar anak sepertimu. Kedua remaja itu memandang Hua RKR dan berkata dengan dingin. Datang ke sini segera. Setelah kedua remaja itu selesai berbicara, gadis di sebelah mereka kembali berteriak dengan dingin. HMPH, HMPH, barusan aku membiarkan kalian menghajar Xingwen. Sekarang kau kurang beruntung. Melayanimu dengan benar. Ini hari pertamamu di kelas dan kamu masih sangat sombong. Pantas saja kamu menelepon ayahmu dan ayahmu mengabaikanmu. HMPH. Di samping mereka, beberapa pemuda bersorak atas ke orang pembawa sial Hua RKR. Kalian tidak punya sopan santun. Kalian bahkan tidak bertanya mengapa kami memukulinya dan hanya memberi kami pelajaran. Kalian juga bukan orang baik. KR mendengar omelan mereka dan wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Dia melambaikan tangannya dan pohon anggur muncul di tangannya. Adik perempuan, ayo beri mereka pelajaran yang bagus. KR mengulurkan tangannya dan memegang pohon anggur saat dia berkata pada Hua Er. Baiklah, kakak. Wajah Hua Er juga menunjukkan ekspresi dingin. Mereka benar-benar berani mengatakan bahwa mereka tidak sopan dan bahwa mereka adalah ayah mereka. Oh, bocah kecil, aku tidak menyangka kamu masih memiliki kemampuan. Mereka bertiga memandangi rotan di tangan KR, dan mata mereka berkilat karena terkejut. Namun, mereka tetap tidak menaruhnya di mata mereka. Mereka adalah siswa senior. Mungkinkah mereka masih belum cocok untuk kedua gadis kecil itu? Hus, tepat pada saat ini, mereka tahu bahwa mereka salah. Rotan di tangan KR bergerak dengan lembut. Mereka bertiga tidak melihat bekas rotan itu dan langsung merasakan kaki mereka menegang. Segera setelah itu, mereka merasakan tubuh mereka ditarik. Weng, mereka hanya merasakan kepala mereka berputar sebelum langsung digantung terbalik. Apa? Ekspresi ketiga pemuda dan pemudi itu berubah drastis. Mereka setidaknya telah mencapai tingkat transenden, namun mereka sebenarnya langsung terikat. Hua Er, giliranmu. HMPH, aku akan membiarkanmu mengatakan bahwa kami vicious. Pa, aku akan membiarkanmu menyebut kami tidak berpendidikan. Pa, aku akan membiarkanmu memanggil kami ayah. Pa, sebuah cambuk muncul di tangan Hua Er dan menyerang langsung ke pantat dan punggung ketiga orang itu. Setiap kali dia berbicara, dia menyerang. Selain itu, kekuatan bulu matanya jelas jauh lebih besar dari pemuda sebelumnya. Dalam sekejap, pakaian di tubuh mereka terkoyak. Ah, bagaimana ini mungkin? Kalian dua anak kecil, kalian. Gadis muda yang digantung terbalik di udara merasakan sakit luar biasa yang datang dari bokong dan punggungnya. Dia benar-benar tercengang saat dia berteriak keras. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan langsung ditundukkan. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ini, di sekitar mereka, sekelompok anak berusia 11 atau 12 tahun melihat pemandangan ini dan sedikit membuka mulut. 5 kata muncul di benak mereka betapa menakutkannya. Kedua wanita cantik baru ini hanyalah Little Devils. Pa, cepat katakan, siapa yang tidak punya sopan santun? Pa, cepat katakan, siapa yang kejam? Di ruang budidaya kelas bawah, suara Hua Er Meng Meng terdengar sekali lagi, disertai dengan suara cambuk yang mendarat di pantat mereka. Rasa sakit di tubuhnya menyebabkan pemuda yang linglung itu segera bangun dari rasa sakit. Kalian berdua, cepat turunkan kami. Kalian dua anak kecil sedang mencari kematian. Cepat turunkan kami. Sial, sial, cepat turunkan kami, segera. Kedua pemuda itu merasakan sakit di pantat dan punggung mereka.
Sudut mulut mereka berkedut saat mereka berteriak keras dengan wajah memerah. HMPH, beberapa senior masih datang untuk menggertak kita. Tak tahu malu. Namun, kalian berdua nenek tidak mudah diganggu. Hari ini, aku akan memukulmu. Papa. Saat Huaer berbicara, dia mencambuk mereka bertiga satu demi satu. Bersamaan dengan kekuatan Huaer, mereka bertiga mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Mereka memejamkan mata, wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan. Mereka bertiga sebenarnya telah dipermalukan oleh kedua gadis kecil itu, dan mereka bahkan dicambuk sambil digantung di udara. Ini citra apa yang akan mereka miliki di kelas bawah di masa depan. Jika teman sekelas mereka di kelas yang sama tahu tentang ini, wajah apa yang akan mereka tinggalkan. Tetapi dengan sangat cepat, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, karena mereka merasakan sakit yang membakar di bokong dan punggung mereka. Bahkan pakaian mereka robek. Hiks. Kakak perempuan dari pemuda sebelumnya mengeluarkan suara tercekik. Lengan dan kakinya terjerat, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Setiap cambukan yang mendarat padanya menyebabkan dia merasakan sakit yang tak tertandingi. Setelah terus-menerus dicambuk lebih dari 10 kali, dia tidak bisa menahan air mata. Pada saat ini, pemuda bernama Xing Wen yang berdiri di samping benar-benar tercengang. Kakak perempuan dan kakak laki-lakinya benar-benar dipukuli oleh dua setan kecil itu. Apalagi, persis sama seperti saat mereka memukulinya. Mereka langsung digantung dan dipukuli. Ini bagaimana ini mungkin? Kakak perempuannya sangat kuat. Meneguk. Ketika para pemuda di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka mau tidak mau menelan seteguk air liur. Pada saat ini, wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat pemetikan bunga, seolah-olah mereka sedang melihat dua setan jahat. Sekarang, jika kamu meminta maaf kepada kami bisa berbelas kasih dan melepaskanmu. Cepat akui kesalahanmu. Huaer mencambuk puluhan kali berturut-turut saat dia berbicara kepada tiga siswa senior yang digantung terbalik. Lepaskan kami, turunkan kami. Ketika kedua pemuda itu mendengar suara Huaer, wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan saat mereka berteriak dengan suara rendah. Meminta mereka memohon belas kasihan untuk seorang gadis kecil berusia 12 atau 13 tahun, ini bagaimana mereka bisa melakukannya. Kamu tidak akan mengakui kesalahanmu tanpa meminta maaf, kan? Kalau begitu aku akan memukulmu sampai kamu meminta maaf dan mengakui kesalahanmu. HMPH. Saat Huaer berbicara, cambuk di tangannya sekali lagi menyerang mereka bertiga. Hentikan untukku. Mereka bertiga masih muda. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan mereka meneteskan air mata tak terkendali. Berhenti memukul adikku. Aku sudah bilang pada ayahku akan memukulmu. Melihat saudara perempuannya dipukuli begitu parah, air mata mengalir keluar dari mata Xing Wen lagi saat dia berteriak keras. Ketika ayahmu datang, kami akan memukuli ayahmu juga. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memanggil saudara laki-laki dan perempuanmu, kami tidak akan bisa mengalahkan mereka. Saat Huaer berbicara, dia mengangkat kepalanya sedikit dan cambuk di tangannya jatuh sekali lagi. Berhenti. Ketika Xing Wen melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan rasa sakit. Di ruang kultivasi, semua pemuda dan pemudi gemetar. Ini terlalu menakutkan. Jika dia pergi ke sekolah dengan dua im ini di masa depan, bukankah dia akan mati? Pada saat ini, seluruh ruang kultivasi sepenuhnya berada di bawah kendali Huaer. Guru Zhao, aku harus menyusahkanmu dengan bocah jahat kita ini. Jika dia perlu dipukuli, maka pukul dia. Bocah ini tidak jujur. Baru saja, dia benar-benar menangis dan memberitahuku bahwa seseorang memukuli dia. Aku bertanya-tanya siswa mana yang dia lawan. Pada saat ini, di Akademi Longmen, dua pria parubaya berjalan menuju ruang kultivasi kelas bawah. Seorang pria parubaya dengan rambut agak panjang tersenyum dan berkata kepada instruktur Akademi Longmen di samping. Hai, ini hanya masalah kecil. Meskipun anak Xing Wen itu sedikit nakal, bakatnya tidak buruk. Di seluruh kelas, tidak ada yang lebih kuat darinya. Instruktur parubaya di samping tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kurasa ini konflik antara anak-anak. Kamu bahkan tidak perlu datang. Jika aku tidak takut si kecil akan memukuli seseorang, maka orang tuaku akan berpikir bahwa anak-anak Akademi Longmen kita sedang menindas orang dengan sengaja. Pria parubaya itu tersenyum. Saat keduanya berbicara, mereka segera tiba di sisi ruang kultivasi kelas bawah. Ketika keduanya baru saja mendekat, mereka mendengar jeritan dan tangisan dari dalam.
Apa yang sedang terjadi? Ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka segera berjalan menuju ruang kultivasi. Ketika mereka melihat pemandangan di dalam ruang kultivasi, mereka langsung terpana. Dua siswa yang jelas senior tergantung terbalik di udara, dan seorang gadis kecil memukuli mereka tanpa henti. Seorang pria kecil di samping meraung keras. Pria parubaya dengan rambut agak panjang melihat bahwa pria kecil yang menangis itu adalah putranya, bukan. Dan orang yang menggantung di udara adalah putrinya sendiri. Pria parubaya itu benar-benar terpana, dan ekspresi marah langsung muncul di wajahnya. Namun, sebagai murid Akademi Gerbang Naga, dia masih menahan amarah di hatinya. Tapi dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa dia pasti akan bertanya dengan jelas dan membuat gadis yang menyerangnya itu membayar harganya. Anak baikku, saat ini, dia mendengar suara kakak laki-lakinya dari samping, yang membuatnya sedikit terpana. Ini dua putri kecil ini ya, dua putri kecil, apa yang terjadi padamu? Mulut instruktur setengah baya berkedut. Apa yang dia lihat? Putri Raja Naga, putri yang sangat imut itu, sebenarnya mencambuk tiga siswa senior. Kedua gadis kecil ini sangat imut, bagaimana mereka bisa menggantung orang terbalik dan memukuli mereka. Kedua gadis kecil ini secara pribadi dikirim oleh dekan hari ini, jadi dia memberi mereka nasihat yang bagus. Sebagai mantan murid Sekte Yellow Heaven Immortal, dia secara alami tahu bagaimana memperlakukan Putri Raja Naga. Namun, ketika berhadapan dengan dua putri kecil yang sangat lucu ini, dia tidak mengambil hati mereka. Apa yang bisa terjadi pada kedua putri kecil itu ketika mereka begitu imut? Bahkan ketika adik laki-lakinya dari Akademi Gerbang Naga datang untuk mencarinya, dia tidak menyangka bahwa mereka adalah dua putri Raja Naga. Karena mereka terlalu imut. Namun, saat melihat pemandangan ini, tubuhnya bergetar. Putri kecil, apa yang terjadi padamu? Tutor parubaya itu buru-buru berlari dan berjongkok di samping Hua RKR saat dia bertanya dengan cemas. Mulut mereka tidak bersih. Adikku dan aku akan memberi mereka pelajaran. Mereka benar-benar berani memprovokasi kami dan bahkan mengatakan bahwa kami tidak memiliki tutor. Guru, datang dan hakimi kami. Hua R cemberut saat melihat guru datang. Guru parubaya menyeka keringat di dahinya. Itu jelas bukan salah kedua putri kecil itu. Semua siswa di ruang kultivasi tertegun sekali lagi. Guru, mereka memukuli saya, dan sekarang mereka memukuli saudara perempuan saya dan yang lainnya. Di ruang kultivasi, semua siswa tercengang saat melihat guru mereka berjalan ke arah Hua R dan Keir, berjongkok, dan berbicara dengan senyuman di wajahnya. Guru, bukankah ini salah? Anda lihat, mereka bahkan memukulinya, dan ini tidak salah. Lalu apa yang salah? Sekelompok anak-anak sedikit terkejut. Wajah Xing Wen semakin cemberut saat dia langsung mengadu ke guru. Mereka masih muda dan tidak menyadari bahwa guru telah lebih memperhatikan Hua R, Keir, dan yang lainnya. Mendengar kata-kata guru, mereka secara alami merasa sangat bersalah. Ketika guru mendengar kata-katanya, dia melihat ke beberapa siswa senior yang tergantung di udara. Sudut mulutnya berkedut, lalu dia menatap Xing Wen yang telah dipukuli. Pantatnya sudah bengkak, dan ada bekas darah di punggungnya. Wajahnya menjadi hitam. Seperti yang diharapkan dari Putri Raja Naga. Dia memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Guru itu berpikir sendiri. Dia mengabaikan Xing Wen dan menatap Hua RKR. Dia terus bertanya dengan prihatin, dua putri kecil, turunkan mereka. Aku akan membiarkan mereka meminta maaf padamu. Katakan pada guru jika ada yang menindasmu di sekolah. Biarkan guru memberi mereka pelajaran. Ayo. Guru mengungkapkan senyuman yang menurutnya paling ramah saat dia berkata kepada kedua gadis itu. Katakan pada guru bahwa memanggil orang tua mereka adalah pengecut. Mereka adalah sekelompok pengecut, HMPH. Guru, mereka adalah orang-orang yang menindas kakakku dan aku pertama, jadi aku dan kakakku memberi mereka pelajaran yang bagus. Guru kami, yang sangat lembut, tidak memukul mereka terlalu keras. KR menjelaskan kepada guru. Ya, mereka terlalu nakal. Guru pasti akan memberi mereka pelajaran yang bagus di masa depan. Guru dengan cepat berkata kepada mereka. Oke guru, selama mereka tidak menggertak kita, kita tidak akan memukul mereka. KR mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Ini, ketika ketiga anak laki-laki dan perempuan yang digantung terbalik melihat guru datang, mereka menghela nafas lega di hati mereka. Namun, mereka tidak menyangka guru akan pergi dan membujuk kedua gadis kecil itu seolah-olah dia tidak melihat mereka. Ini membuat mereka muntah darah.
Di pintu masuk, pria parubaya berambut panjang yang mengikuti guru parubaya itu juga sedikit membuka mulutnya. Melihat guru Zhao yang berjongkok di depan kedua gadis kecil itu, dia sedikit mengernyit. Guru, kami tidak ingin berada di kelas yang sama dengan anak-anak nakal ini. Kami ingin naik ke kelas senior. Anak-anak nakal ini terlalu kekanak-kanakan. Hua Er cemberut dan melirik murid-murid di sekitarnya sambil berkata dengan sedih. Baiklah, baiklah. Ini aku akan segera memberitahu kepala sekolah dan bertanya kepada kepala sekolah. Instruktur parubaya segera mengangguk dengan ekspresi pahit. Kedua lelaki kecil ini bukanlah siswa biasa. Belum lagi dia harus jongkok dan membujuk mereka, bahkan jika kepala sekolah datang, dia akan membujuk kedua gadis kecil ini. Kamu pergi dan beritahu Xiaoran Ge bahwa kita akan naik ke kelas senior. Kita tidak akan pergi dengan anak nakal. Hua Er segera berkata dari samping. Xiaoran Ge, ini. Di pintu, pria parubaya berambut panjang mendengar percakapan mereka dan matanya sedikit melebar. Memanggil kepala sekolah kakak, latar belakang seperti apa yang dimiliki kedua gadis kecil ini. Tidak heran Zhao Laoshi begitu hormat di depan kedua gadis kecil ini. Ternyata itu ada hubungannya dengan kepala sekolah. Ekspresi pria parubaya berambut panjang itu berubah drastis. Ayah, lihat, mereka yang memukuliku. Kakak dan yang lainnya malah dipukuli. Pada saat ini, Xingwen melihat gurunya mengabaikannya. Dia menatap ayahnya di pintu dan berteriak dengan wajah pahit. Memukulimu. Jika kamu jujur, mengapa orang lain memukulimu? Mengapa kedua gadis itu memukulimu? Apakah kamu memprovokasi kedua gadis kecil itu? Cepat dan minta maaf kepada gadis-gadis kecil itu. Juga, mengapa kamu memanggil adikmu ketika anak-anakmu mengalami konflik? Dan kamu, kenapa kamu datang ke sini untuk urusan kakakmu? Kenapa, kamu masih akan memukul siswa kelas bawah? Kurasa aku sudah memanjakanmu sampai ke titik pelanggaran hukum. Wajah pria parubaya itu menjadi gelap ketika mendengar kata-kata putranya. Dia menunjuk ke kepala pria parubaya itu dan berteriak dengan keras. Ketika pemuda itu mendengar pemeriksaan ayahnya, dia sekali lagi tercengang. Ini. Ketika gadis muda yang digantung terbalik mendengar suara ayahnya, air mata tidak bisa berhenti mengalir di wajahnya. Sekarang dia digantung terbalik, dia tidak berpikir untuk menjatuhkan dirinya. Sebaliknya, dia memarahinya. Hiks. Gadis muda itu tidak bisa menahan tangis. Putri kecil, menurutmu, haruskah kita meletakkannya dulu? Aku akan menelepon kepala sekolah sekarang. Tutor parubaya mendengar tangisan di samping mereka dan melihat keadaan mereka yang menyedihkan. Dia tersenyum dan bertanya. Kalau begitu biarkan mereka pergi. KR mengangguk dan menurunkan mereka bertiga. Saya akan menelepon kepala sekolah sekarang. Dua putri kecil, tolong tunggu sebentar. Tutor parubaya itu menghela nafas lega dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Dia takut dia akan mengecewakan kedua putri kecil itu, jadi dia segera mengirim pesan ke Xiaoran. Saat ini, di menara tertinggi di tengah akademi, Xiao berlari dan Jiling Fei sedang duduk di kantor mendiskusikan sesuatu. Ketika mereka melihat pesan yang dikirim oleh lagu guru, mereka sedikit terkejut, dan sedikit kepahitan muncul di wajah mereka. Ada apa, Xiaoran? Jiling Fei melihat ekspresi Xiaoran dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah dua putri tuanku. Kedua putri kecil ini memukuli beberapa orang, dan sekarang mereka ingin pergi ke kelas senior untuk belajar. Kedua putri kecil ini sangat nakal, terutama Hua Er. Bahkan tuanku tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Xiaoran berkata tanpa daya kepada Jiling Fei. Oh, mereka datang ke Akademi Gerbang Naga untuk belajar. Jiling Fei sedikit terkejut. Dia sedikit terkejut, tetapi segera setelah itu, matanya berbinar. Kedua anak tuanmu tidak sederhana. Mereka tidak sederhana. Aku tidak tahu bagaimana tuan mengasuh mereka, tetapi kekuatan mereka tidak lebih lemah dariku. Sekarang, kedua putri kecil itu ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi. Aku akan pergi. Xiao berlari juga menguatkan dirinya dan berdiri. Dia telah menyaksikan kenakalan dua anak kecil di villa tuannya. Namun, dia tidak menyangka hanya dalam waktu 1 jam, kedua bocah kecil ini telah memukuli beberapa siswa. Dengan kekuatan kedua gadis kecil ini, tidak ada seorang pun di seluruh Akademi Longmen yang bisa mengajari mereka. Jiling Fei melihat penampilan Xiaoran dan tertawa geli. Dia bisa dianggap memiliki pemahaman tentang dua gadis Raja Naga, terutama ketika kedua gadis kecil itu menggantung Gu Xingkong dan mencambuknya. Jika adegan itu dirilis, pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Benar, tiba-tiba,
Ji Lingfei menyipitkan matanya sedikit dan menatap Xiaoran. Sebulan kemudian, bukankah kita akan bersaing dengan akademi besar lainnya? Mengapa kita tidak menempatkan kedua putri kecil itu di kelas elit? Oh, kelas elit. Biarkan gadis pemetik bunga berpartisipasi dalam kompetisi. Ini benar-benar tidak akan berhasil. Xiaoran sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku tidak meminta mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Aku meminta mereka untuk pergi ke kelas elit. Coba pikirkan, kedua gadis kecil ini sangat nakal sejak awal. Siswa kelas elit bukan tandingan mereka. Ketika mereka diintimidasi oleh dua gadis kecil ini, itu benar-benar dapat merangsang semangat juang mereka. Tatapan Ji Lingfei berkedip, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia dipenuhi dengan minat jahat. Ini, Xiaoran sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Ji Lingfei. Wajahnya mengungkapkan ekspresi shock dan pemikiran yang mendalam. Kelas elit adalah kelompok siswa yang paling berprestasi di angkatan pertama siswa Akademi Longmen. Hanya ada 20 orang di kelas elit, tapi ada dua manusia naga di puncak tahap kehampaan yang mendalam mengajari mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kartu truf dari seluruh Akademi Longmen. 20 murid, semuanya adalah murid paling menonjol yang telah direkrut oleh Akademi Longmen. Mereka yang berusia di bawah 30 tahun, yang saat ini adalah yang terkuat, telah mencapai alam kehampaan yang berwawasan di bawah asuhan Akademi Longmen, dan bahkan telah mencapai tingkat kedua dari alam kehampaan yang berwawasan. Jangan remehkan tingkat kedua dari alam kekosongan berwawasan. Sebelum para murid dari istana berharga Lingqiao turun, tingkat kedua dari alam kekosongan yang berwawasan luas sudah bisa menjadi yang terbaik di kota. Bahkan jika para murid istana berharga Lingqiao telah turun, tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang dalam dapat dianggap sebagai ahli yang cukup baik di bumi. Dibandingkan dengan orang lain di bumi, itu pasti di atas. Pembentukan kelas elit adalah untuk mempersiapkan kompetisi akademi yang akan datang. Seperti kata pepatah, yang pertama dalam sastra adalah yang kedua dalam seni bela diri. Sekarang berbagai faksi utama baru saja dibentuk, secara bertahap mulai terjadi perselisihan. Ini terutama terjadi di antara beberapa akademi besar. Sekarang bumi telah berubah, tidak ada yang tahu orang mana yang bisa bangkit dengan kuat. Pada saat ini, dapat merekrut murid untuk bergabung dengan pasukan mereka sendiri, dan memiliki lebih banyak murid yang luar biasa bergabung, akan sangat bermanfaat bagi seluruh pasukan di masa depan. Jika seseorang ingin menjadi leluhur, seseorang harus bersaing untuk mendapatkan bakat. Untuk memperebutkan talenta, beberapa akademi besar telah sepakat untuk mengadakan kompetisi. Itu murni kompetisi antar murid. Itu akan membuat semua orang di dunia melihat akademi mana yang merupakan akademi nomor satu. Begitu seseorang memperoleh gelar akademi nomor satu, itu akan sangat bermanfaat bagi perekrutan murid di masa depan. Oleh karena itu, setiap akademi sangat mementingkan kompetisi ini. Itu sama untuk Akademi Longmen. Membiarkan Hua RKR bergabung dengan kelas elit bukanlah pilihan yang buruk. Xiao berlari ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan mengangguk. Namun, aku harus meminta pendapat kedua putri kecil itu terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia mempercepat langkahnya dan berjalan menuju kelas bawah. Seluruh Akademi Longmen sangat besar, dan dipenuhi dengan aura kuno dan sakral. Kakak Xiao lari, saudari Ji Lingfei. Ketika mereka tiba, Hua RKR yang sedang berdiri di pintu ruang pelatihan melihat Xiao berlari dan Ji Lingfei berjalan mendekat dan langsung berteriak. Hua RKR, ada apa? Apakah kamu tidak menyukai kelas ini? Xiao berlari segera berjalan mendekat dan bertanya kepada mereka dengan senyuman di wajahnya. Keduanya adalah anak kecil yang bisa berperilaku kejam di depan tuannya. Secara alami, Xiaoran tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Kami tidak menyukai mereka. Mereka semua adalah sekelompok anak nakal. Kakak Xiao lari, kami tidak ingin bermain dengan mereka. Kata Keir dengan sedih. Kalau begitu, apakah kamu ingin pergi ke kelas senior? Atau kamu ingin pulang dan bermain dengan ayah? Xiao berlari memegang tangan kecil mereka dan bertanya. Kami tidak ingin bermain dengan Bad Daddy. Dia bahkan menutup telepon saat kami menelepon Bad Daddy. HMPH. Hua R berkata dengan keras dalam ketidakpuasan. Baiklah, baiklah. Lalu mengapa kakak tidak mengubah kelasmu dan pergi ke kelas terbaik di akademi? Sudut mulut Xiaoran berkedut dan dia langsung berkata. Baiklah, ganti kelasmu. Kami ingin pergi ke kelas senior. Hua RKR segera mengangguk. Baiklah, aku akan membawamu ke sana sekarang, baiklah. Xiao berlari tersenyum dan bertanya. UN. Keduanya langsung mengangguk. Kepala sekolah, hati-hati. Zhao Laoshi menghela nafas lega dan segera berkata.
Xiao berlari mengangguk dan memimpin Jiling Fei dan kedua gadis itu menuju pusat Akademi Longmen. Ini kakak senior, ini apa identitas kedua anak itu? Bagaimana kepala sekolah kita memperlakukan mereka? Di samping, pria parubaya berambut panjang melihat pemandangan ini dan menelan ludah kaget. Saya tidak berani mengatakan identitas kedua putri kecil ini, tetapi adik laki-laki, Anda harus ingat bahwa bahkan kepala sekolah kita harus membujuk kedua putri kecil ini. Mata guru Zhao berkedip dengan kilau. Mereka tidak bisa mengungkap masalah Raja Naga di kota sungai. Tanpa perintah, mereka tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula, itu adalah Raja Naga, mantan Raja Naga, dan Raja Naga saat ini. Hati pria parubaya berambut panjang itu bergetar. Bahkan kepala sekolah Xiao harus membujuk mereka. Di bumi saat ini, selain kekuatan empat dewa, Akademi Gerbang Naga juga bisa menjadi peringkat teratas. Kepala sekolah Xiao bahkan telah mengalahkan putra dewa keempat, dan reputasinya berkembang pesat. Dia sebenarnya harus membujuk kedua gadis ini. Latar belakang seperti apa yang mereka miliki. Hua RKR, ketika saatnya tiba, jangan menggertak siswa lain, mengerti? Ruang kultivasi di pusat Akademi Longmen juga merupakan tempat berkumpulnya seluruh murid elit Akademi. Mereka yang bisa memasuki tempat ini semuanya adalah pahlawan dan dihormati oleh orang lain. Kekuatan mereka mungkin sebanding dengan beberapa murid dari Balai Harta Karun Ling Qiao, tetapi untuk mendapatkan hasil seperti itu pada usia ini, banyak murid dari Balai Harta Karun Ling Qiao tidak dapat dibandingkan. Ini adalah bakat untuk berkultivasi. Xiao Ran, Jiling Fei, membawa Hua Er dan Kai Er ke pintu dan berkata pada mereka. Jangan khawatir, saudara Xiao Lari, kami sangat patuh. Kedua gadis kecil itu mengangguk patuh. Kepala sekolah Xiao. Pada saat ini, di ruang kultivasi, Iblis 9 dan 10 Iblis melihat mereka datang dan segera datang untuk menyambut mereka. Kakak ke-9, kakak ke-10, Hua RKR akan datang ke sekolah. Guru mengirim mereka. Kedua putri kecil itu ingin naik ke kelas senior, jadi aku berpikir untuk mengirim mereka ke sini. Xiao Ran berkata dengan sopan kepada Iblis 9 dan Iblis 10. Hah? Keduanya sedikit terpana. Mereka memandang Hua Er dan Kai Er dan segera membungkuk dan berteriak, putri kecil. Hehe, Hua Er dan Kai Er menatap mereka dan tersenyum. Mereka melihat ke ruang kultivasi. Kepala sekolah Xiao, lalu serahkan kedua putri kecil itu kepada kami. Iblis 9 dan 10 saling memandang. Mereka melihat ekspresi gemetar pihak lain dan berkata dengan senyum pahit. Oke, aku akan menyerahkannya padamu. Xiao Ran mengangguk. Kemudian, matanya berkedip ketika dia melihat kedua putri kecil di sampingnya, dia mengirimkan suaranya kepada mereka, kakak ke-9 dan kakak ke-10. Aku harus merepotkanmu. Kamu tahu kekuatan putri kecil itu dengan sangat baik. Mengirim mereka di sini akan menjadi kesempatan bagus untuk memotivasi siswa lain. Mungkin juga kedua putri kecil itu akan kembali menjadi master setelah mereka bosan bermain dengan mereka selama beberapa hari. Mo Jiu dan Mo Si sedikit mengangguk dan tersenyum pahit pada Xiao Lari. Dua putri kecil, ikutlah bersama kami. Aku akan memperkenalkanmu dengan teman sekelas baru kita. Mo Jiu dan Mo Si berkata kepada mereka dan berjalan ke kelas elit. Ruang kultivasi seluruh kelas elit memiliki luas lebih dari 10.000 meter persegi. Itu dilengkapi dengan segala macam alat, dan memancarkan energi spiritual yang kuat. 20 pria dan wanita muda sedang berkultivasi di dalam. Ada yang sparring, ada yang berlatih teknik, dan ada yang duduk bersila di samping. Semuanya berkumpul bersama. Hari ini, dua siswa baru telah datang ke kelas elit kita. Izinkan saya memperkenalkan mereka kepada semua orang. Suara Mojiu bergema di seluruh ruang kultivasi. Semua siswa menoleh dan berdiri berjajar. 20 pria dan wanita muda, masing-masing memancarkan rasa percaya diri dan kebanggaan yang kuat. Para siswa dari kelas elit Akademi Longmen, mereka memiliki modal untuk dibanggakan. Mereka menatap guru mereka dengan sedikit keheranan, lalu menatap kedua gadis kecil di samping guru mereka yang dipenuhi rasa ingin tahu. Apa artinya ini? Di ruang kultivasi kelas elit Akademi Longmen, suasana di seluruh ruangan sedikit aneh. 20 siswa elit Akademi Longmen memandangi gadis-gadis kecil di samping dua instruktur Mo Jiu dan Mo Si. Tidaklah berlebihan bagi mereka untuk memanggil mereka gadis kecil. Ini Hua Er, ini Kai Er. Di masa depan, mereka akan menjadi siswa kelas elit kita. Semuanya, jaga satu sama lain. Mo Jiu memandangi para siswa yang wajahnya dipenuhi kebingungan dan tersenyum tipis saat dia memperkenalkan mereka. Halo semuanya. Hua Er dan Kai Er tersenyum saat dia berteriak pada mereka semua.
Ini, ketika semua orang di ruang kultivasi mendengar kata-kata guru mereka, wajah mereka dipenuhi keheranan. Kedua gadis kecil ini benar-benar teman sekelas mereka. Berapa umur mereka? Paling lama 12 atau 13 tahun. Bagaimana mungkin mereka bisa masuk ke kelas elit mereka? 20 siswa elit dipenuhi dengan keraguan. Mungkinkah mereka memiliki koneksi? Itu juga tidak benar. Kekuatan Akademi Gerbang Naga dipuja. Hanya yang terkuat yang bisa masuk ke kelas elit dan menerima sumber daya terbaik. Tetapi, baiklah, semuanya, terus berkultivasi. Mo Jiu terus berbicara kepada semua akademi, tatapannya menatap Hua RKR. Dua putri kecil, bagaimana tempat ini? Bagus sekali, tempat ini menyenangkan. Kedua gadis kecil itu menyapu pandangan mereka ke seluruh ruang kultivasi dan menganggukkan kepala dengan puas. Ruang kultivasi ini berukuran lebih dari 10 kali ukuran ruang kultivasi lainnya, dan ada berbagai macam formasi susunan. Itu bagus, itu bagus. Mo Jiu dan Mo Si mengangguk sambil tersenyum. Mereka saling bertukar pandang dan segera kembali ke satu ruangan kecil di dalam ruang kultivasi. Mengikuti kedua putri kecil itu, mereka tidak tahu harus berkata apa, dan mereka merasa sangat canggung, jadi mereka bersembunyi. Keduanya memasuki ruang kultivasi yang terpisah dan mengawasi situasi di luar melalui kaca. Iblis 9 dan 10 iblis pergi, tetapi para murid elit di ruang kultivasi tidak bubar. Mereka masih menatap Hua RKR dengan rasa ingin tahu. Hua RKR juga mengedipkan matanya pada sekelompok orang di depannya, menilai mereka dengan rasa ingin tahu. Kedua adik perempuan itu sangat imut. Bagaimana kalian bergabung dengan kelas elit akademi? Seorang gadis dari kelas elit berkata pada Hua RKR sambil tersenyum. Terima kasih. Kakak juga sangat imut. Begitulah cara kami bergabung. KR berkata dengan sopan kepada gadis itu. Aku juga sangat manis. Ketika gadis yang agak kekar itu mendengar kata-kata KR, sudut mulutnya berkedut. Kelas elit kita mewakili wajah Akademi Longmen. Dalam waktu sebulan, kita akan berkompetisi dengan akademi lain. Dua gadis kecil bergabung dengan kelas elit kita. Jika akademi lain mengetahui hal ini, bukankah mereka akan berpikir bahwa Akademi Longmen kita terlalu kekanak-kanakan? Seorang pemuda kurus menyilangkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Guru mengirim dua adik perempuan yang lucu ini. Secara alami, dia memiliki pemikirannya sendiri. Seharusnya dua adik perempuan ini lebih berbakat. Gadis kekar yang baru saja mulai berbicara melirik pemuda kurus sebelum berjalan menuju Hua RKR. Adik perempuan sangat imut. Di masa depan, jika kamu mengikuti kakak perempuan, tidak ada yang berani menggertakmu. Kakak, kamu terlalu lemah. Di masa depan, kamu bisa mengikuti kami. Tidak ada yang berani menggertakmu. Hua R memiringkan kepalanya dan tersenyum pada gadis kekar itu. Haha, menarik, menarik. Tigres, cukup baik bagimu untuk mengikuti dua gadis kecil ini. Mari kita lihat apakah kamu bisa belajar betapa lucunya kedua gadis kecil ini. Di tengah, pemuda yang memegang kipas logam tertawa keras sebelum berbalik dan berjalan menuju tempat latihan. Kamu Mei Hexuan, tunggu saja. Wajah wanita kekar itu mengungkapkan aura ganas saat dia memelototinya dengan marah. Mei Hexuan benar-benar mengabaikannya. Dia membuka kipasnya dan menghadap ke depan dengan senyum di wajahnya. Kakak, jika kamu mengikuti kami akan membantumu menghajarnya. Hua R melirik pemuda sombong itu dan berkata pada wanita kekar itu. Fiuh, adik perempuan, kamu harus mengikuti adikmu. Kamu tidak bisa mengalahkan bajingan itu. Wanita jangkung dan kokoh itu menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala Hua R. Namun, Hua R mengelak saat dia mengulurkan tangan. Hehe, kedua gadis kecil itu cukup menarik. Pada saat ini, Mei Hexuan, yang telah tiba di tempat latihan kecepatan reaksi, mendengar kata-kata Hua R dan tersenyum tipis. Terus berkultivasi, terus berkultivasi. Seorang pria muda berkata sambil berjalan ke samping, dan kelompok itu bubar. Adik perempuan, izinkan saya memperkenalkan Anda pada peralatan pelatihan di sekitar. Wanita kekar itu menundukkan kepalanya untuk melihat Hua R dan berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, yang itu cukup menyenangkan. Hua R menunjuk ke area tempat Mei Hexuan berada dan berkata dengan lantang. Yang itu untuk melatih kecepatan reaksimu. Gunakan formasi untuk menyesuaikan kecepatan senjata tersembunyi untuk menghindar. Wanita kekar itu berkata sambil memimpin mereka ke arah itu. Saat dia baru saja lewat, Mei Hexuan yang menghindari senjata tersembunyi itu mendengus dan terkena pisau terbang. Kakak, pria itu sangat bodoh.
Hua Er melihat bahwa dia terkena senjata tersembunyi dan berkata kepada wanita kekar di sampingnya sambil tersenyum. Diam, Mei Hexuan, yang terus menghindari senjata tersembunyi itu, mendengar suara lembut di belakangnya dan merasakan gelombang kejengkelan di hatinya. Dia segera berteriak pelan. Orang bodoh adalah orang bodoh. Kamu masih menyalahkan orang lain. Hua Er mendengar kata-katanya dan meringkuk bibirnya saat dia berkata dengan jijik. Bang! Saat dia selesai berbicara, senjata tersembunyi lainnya mendarat di tubuh Mei Hexuan. Ini menyebabkan ekspresinya langsung berubah suram. Berdengung, sosoknya bergerak dan meninggalkan area latihan. Dia menatap wanita jangkung dan kokoh dengan ekspresi muram. Tigres, bawa pergi kedua gadis kecil ini. Wanita jangkung dan kokoh yang dia tatap dengan marah meraung dengan suara yang dalam. Mei Hexuan, lebih baik kamu berbicara dengan lebih hormat. Jika kamu tidak bisa melakukannya sendiri, bagaimana kamu bisa menyalahkan orang lain? Wanita jangkung dan kokoh itu menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Jangan ganggu aku. Mei Hexuan dengan dingin melirik mereka. Kakak, pria ini sangat sombong. Pukul dia. Hua Er menatap pemuda itu dan sangat tidak puas. Dia mengangkat tinjunya pada wanita kekar di sampingnya dan berkata. Saat aku bisa mengalahkannya, kakak akan memberinya pelajaran yang bagus. Wanita kekar itu mengepalkan tinjunya dan berkata. Jika kakak tidak bisa mengalahkannya, maka kami tidak akan mengikutimu. Kamu bisa mengikuti kami. Hua Er mendengar kata-katanya dan berkata sambil tersenyum. Dia bahkan sedikit mengangkat kepalanya. Baiklah, baiklah. Mulai sekarang, kakak akan mengikutimu. Wanita kekar itu melihat penampilan Hua Er dan menggelengkan kepalanya dengan geli. HMPH, baiklah. Karena saudari mengikuti kita, maka kita akan memberi pelajaran pada orang yang menindasmu ini. Saat Hua Er berbicara, dia sedikit mengangkat kepalanya dan mengambil beberapa langkah ke depan. Hei, berat di depan, datang dan minta maaf kepada kakak perempuan ini. Jika tidak, kami akan menghajarmu. Di bawah tatapan kaget wanita kekar itu, Hua Er mengangkat kepalanya dan berkata kepada pemuda itu. Tidak ada jalan lain. Dia terlalu pendek dan hanya bisa mengangkat kepalanya. Sialan, Tigres, segera bawa pergi kedua gadis kecil ini. Dan kalian berdua, jangan ganggu aku. Kalau tidak, aku akan memberitahumu betapa merah bunganya. Mei dan Xuan menatap mereka bertiga dengan tidak sabar dan dingin. 1900.